kebetulan sudah berada di ruangan ya. Pak Dedi sudah sadar? Sudah siap? Ya. Tadi ada miskomunikasi Pak, saya pikir Pak Bone duluan yang masuk Pak. Ya, Pak Bone terakhir nanti. Oh Pak, ya, ya, ya langsung Pak. saja mulai. Siap Pak siap Pak. Dedi, ya Pak Dedi melaksanakan pembelajaran luring ya. Oh luring Pak, ya. Minta RPP nomor berapa? izin untuk persiapan bahan saya dulu Pak. Boleh, boleh. RPP nomor berapa yang di LMS yang luring itu? Yang luring RPP nomor 1 Pak, kalau luring saya. Oke, luring ya Pak Gurmi ya, yang nomor Ya, 1 ya. ya. Oke, ini silakan, siapaan Pak. Saya izin share screen Pak ya. Ya, silakan. Ya. Sudah bisa tampil Pak screen saya Pak? Sudah Bapak. Oh iya, terima kasih Pak Made, Pak Gurumi. Jadi izinkan saya untuk mempresentasikan RPP saya sekilas. Jadi mata. Nggak perlu Pak. Pak Dedi langsung mulai ngajar saja, jangan langsung mengajar saja. Oh iya Pak. Ya. 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 Selamat pagi anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali ya. Kita alhamdulillah bisa diberi kesempatan untuk tatap muka di kelas. Jadi pada kesempatan ini saya lihat muka-mukanya cerah-cerah semua ya, alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai ya, kita tolong perhatikan sekeliling kalian di dalam kelas. Apabila ada sampah dan segala macam silakan dipungut supaya kelas kita tetap rapi, indah, dan kita juga bisa belajar dengan tenang. Terus meja-meja yang kurang rapi mohon dirapikan ya. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Jadi saya lihat ini jumlahnya sudah sesuai ya, full ya, berarti tidak ada yang tidak masuk. Saya minta untuk absen dulu. Jadi kita mengabsen ya. Ya, silakan. Oke. Supaya kegiatan kita bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir nanti, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya sebelum mulai kegiatan. Silakan ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Ya, terima kasih pada ketua kelas ya. Jadi kita jangan lupa berdoa ya untuk supaya kegiatan kita dimudahkan. Untuk menambah semangat lagi dan kecintaan kita kepada NKRI, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional ya. Jadi kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Oke, semua mulai. Ya, terima kasih semangatnya anak-anak ya, luar biasa sekali semangatnya untuk kalian menyanyikan lagu nasional, dan mudah-mudahan semangat ini juga tertular untuk kita mengikuti pembelajaran selanjutnya. Sebelum Bapak mulai ke materi, Bapak ingin tahu dulu materi kemarin yang disampaikan, apakah ada yang masih ingat? Coba Andi, masih ingat? Oh ya, betul. Berarti kalian di rumah mempelajari juga ya materi yang yang sebelumnya. Jadi materi yang sebelumnya adalah akan menjadi lanjutan dari materi sekarang. Jadi jangan pernah dilupakan ya. Jadi tetap kita belajar. Jadi materi yang kemarin adalah tentang mesin penggerak ya. Jadi itu akan menjadi sambungan dari materi sekarang. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah nanti ya diharapkan kalian mampu
memahami prinsip mesin kapal ya. Jadi itu tujuannya. Terus melalui diskusi nanti bisa menganalisis kerja mesin sesuai modul 1 ya, dan melalui diskusi, dan itu nanti tujuan-tujuan pembelajaran. Oke, nanti ada aspek-aspek penilaian yang Bapak akan nilai ya. Jadi ada beberapa aspek, pengetahuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, itu adalah aspek-aspek yang Bapak akan nilai. Ya, sebelum Bapak mulai ke materi, Bapak akan membagikan kelompok ya. Jadi di kelas ini saya bagi menjadi kurang lebih 4 kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu ada kurang lebih 4 anggota ya, 4 anggota. Jadi Bapak akan menunjuk berapa nanti siapa sebagai ketua kelompok. Oke, kelompoknya sudah terbentuk ya. Sekarang tolong perhatikan layar di depan kelas ya. Jadi di sini kalian sudah melihat, silakan diperhatikan. Ini adalah mesin ya. Jadi gambaran dari kerja mesin. Jadi di sini ada langkah naik dan turun ya. Jadi silakan diperhatikan. Belum berubah Pak materinya, belum berubah. Belum berubah Pak ya? Ya. Ini Pak sudah berubah? Belum. Let's look at the two-stroke Belum berubah Pak ya? diesel engine cycle. Once again, the 5 key events occur, but in a different way. At the start of air intake, Ya. Mohon maaf Pak, apa sudah berubah atau masih tetap seperti biasa Pak? Masih tetap. Oh, atau saya share ulang Pak? Ya, Ya. silakan. Saya coba share ulang lagi Pak. Mohon maaf Pak, apa sudah bisa tampil? Sudah Pak. Oh ya. Jadi ini adalah tampilan dari mesin ya. Jadi mesin ini tampilannya seperti ini. Silakan diperhatikan karena ini berbentuk animasi. Kalaupun sekarang tidak bisa bergerak, mungkin nanti kita penjelasan berikutnya ya. Ya, ya, karena apa namanya gangguan teknis Pak ya.
Ya, jadi di sini adalah sistem kerja dari motor diesel ya. Jadi ini ada, silakan diperhatikan. Ini nanti berbentuk video. Silakan diperhatikan langkah kerjanya. Jadi di sini motor diesel 2 tak. Kalian juga bisa nanti bisa mengklik link di YouTube ya untuk menambah pengetahuan lagi. Terus selanjutnya prinsip kerja dari motor diesel 4 tak. Jadi itulah tadi pembahasan terang materi-materi yang Bapak sampaikan hari ini. Jadi ada pertanyaan anak-anak? Ya, sekarang Bapak akan membagi kelompok tadi ya, akan memberikan tugas untuk didiskusikan untuk masing-masing kelompok. Jadi kelompok pertama silakan diskusikan tentang uraikan komponen-komponen utama mesin diesel. Itu tugas dari kelompok pertama ya. Silakan diskusikan. Yang kedua, jelaskan cara kerja mesin diesel 2 tak. Itu yang untuk kelompok kedua. Kelompok 3, jelaskan cara kerja mesin diesel 4 tak. Kelompok 4, analisa bagian-bagian sistem bahan bakar pada motor diesel. Ya, silakan Bapak memberi waktu beberapa menit untuk kalian diskusi di kelompoknya masing-masing. Silakan nanti hasil diskusinya kita akan paparkan atau presentasikan di depan oleh ketua kelompok masing-masing. Oke, silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya. Ya, bagus sekali ya. Tadi kelompok 1 mempresentasikan. Kira-kira ada kelompok lain yang bisa menanggapi? Ya, silakan kelompok 2. Apa yang menjadi pertanyaan tentang masalah yang disampaikan oleh kelompok 1 atau presentasi kelompok 1? Oke, terima kasih kelompok 2 ya. Silakan ada yang sebelum dijawab oleh kelompok 1, apakah ada kelompok lain yang bisa memberi jawaban atau memberi gambaran tentang apa yang ditanyakan oleh kelompok 2 tadi? Ya, kelompok 3 ya, mau menjawab ya? Ya, terima kasih ya kelompok 3. Berarti tadi itu ada tanggapan dari kelompok 3 tentang apa yang ditanyakan oleh kelompok 1. Ya, terima kasih ya diskusinya tadi lumayan interaktif ya. Dilanjutkan dengan kelompok lain. Begitu juga nanti ya prosesnya. Apabila ada yang ditanyakan, silakan nanti kita diskusi di kelompok, dijawab oleh kelompok lain, dan kelompok lain juga bisa menanggapi. Oke, sekarang silakan ada setelah tadi semua kelompok sudah diskusi dan menyampaikan analisanya, kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi yang kita berikan tadi dan diskusi-diskusi 4 kelompok tadi. Kira-kira ada yang bisa menarik kesimpulan? Ya, Doni. Ya, silakan. Ya, bagus sekali ya, Doni, kesimpulannya. Ya, tadi kesimpulan dari Doni ya, sudah menarik kesimpulan dan melakukan refleksi ya, kira-kira apa yang tadi menjadi kekurangan tadi pembelajaran tadi ya sudah disampaikan oleh Doni. Jadi baik sekali ya tadi kesimpulan dari teman-teman kalian. Jadi Bapak menekankan sekali lagi ya untuk memperjelas tadi ya diskusi ya, mungkin tadi sudah benar tapi Bapak akan memperkuat lagi tadi seperti prinsip kerja mesin diesel 2 tak. Jadi prinsip kerja mesin diesel 2 tak adalah 2 langkah piston menghasilkan 1 kali usaha. Sedangkan mesin diesel 4 tak itu adalah 4 kali langkah piston menghasilkan 1 kali usaha. Tadi jawabannya sudah benar ya, tapi perlu ditekankan lagi untuk hal-hal yang mendasar seperti itu. Karena ada yang berpatokan menggunakan langkah poros engkol,
ada juga yang menggunakan langkah dari piston. Itu sama-sama benar, tapi itu memerlukan pemahaman kalian. Kalau kalian memahami, ya berarti patokannya apa saja itu tidak masalah. Oke, ya. Jadi hasil tadi kita Bapak akan evaluasi ya. Jadi dalam bentuk tes formatif. Jadi silakan anak-anak mengerjakan soal tes formatif yang ada di layar berikut ini. Jadi silakan ya, sudah jelas sekali terpampang di depan ya. Ya, silakan. Ya sudah, kalau sudah silakan hasil tesnya dikumpul ke depan. Ya pelan-pelan ya, tidak usah rebutan. Jadi silakan dikumpul secara tertib dan tidak usah buru-buru. Ya, ini untuk LKPD-nya ya. Nanti silakan diambil LKPD-nya. Nanti LKPD ini kita pergunakan untuk kegiatan praktek di bengkel. Oke, demikian anak-anak ya. Jadi tadi materi yang sudah Bapak sampaikan sudah kita evaluasi. Mudah-mudahan apa yang menjadi materi yang kita sudah sampaikan bisa dipahami ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang CPP ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang CPP. Apa itu CPP dan di mana digunakan CPP? Ya, itu akan menjadi materi selanjutnya. Jadi kalau kalian penasaran untuk mengetahui materi yang akan datang, silakan dibuka di Google ya. Di YouTube dan segala macam tentang CPP supaya kita saat pertemuan berikutnya bisa lebih interaktif lagi dalam berdiskusi karena sudah ada pemahaman awal kalian. Oke anak-anak, setelah materi ini kita jangan lupa untuk berdoa ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, terima kasih ya anak-anak. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Hati-hati di jalan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Pak Made, Pak Gurumi. Ya, baik. Ya, saya stop screen dulu Pak. Ya, Pak Dedi ya. Jadi saya ingin mengkonfirmasi saja. Jadi tadi model apa yang Bapak terapkan itu? Modelnya problem based learning Pak. Problem based learning itu cirinya apa ya? Ciri utamanya? Ciri utamanya berorientasi melempar masalah kepada siswa untuk diberikan solusi. Jadi siswa aktif untuk berdiskusi untuk mencari solusi tentang masalah apa yang di materi tersebut, Pak. Oke. Sebagai guru tentu Bapak melakukan konfirmasi terhadap kebenaran konsep yang dibangun oleh siswa. Oke. Pada bagian mana Bapak akan melakukan konfirmasi konsep ya? Ketika Bapak melakukan pembelajaran tadi, seharusnya. Di di bagian inti Pak, di mengkomunikasikan. Di langkah berapa itu? Langkah keempat Pak kalau tidak salah. Bagaimana peristiwanya? Siswa dulu mengkomunikasikan apa seperti apa? Coba dijelaskan. Ya, jadi peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka Pak.
Setelah itu? Ya, setelah itu setelah mempresentasikan, kadang kan hasil diskusi mereka belum tentu sesuai dengan apa yang yang sesuai dengan apa yang di modul atau segala macam. Makanya di saat itu ada diskusi antara kelompok-kelompok lainnya, Pak, untuk memperkuat jawaban tadi. Setelah diskusi dari kelompok-kelompok yang lain, masukan dari kelompok yang lain, maka guru akan mengevaluasi lagi, Pak, untuk hasil diskusinya, Pak. Oke, maksud saya Bapak menjelaskan motor 2 tak 4 tak itu di mana seharusnya? Di inti, Pak, materinya. Di mana inti materi? Di tempat itu tadi atau di lain tempat lagi? Penjelasannya sebenarnya setelah mereka dibagikan kelompok, Pak, saat awal. Oh, gitu. Ya, bagikan kelompok. Setelah itu mereka tahu kelompoknya masing-masing. Setelah itu baru kita menyampaikan materi. Jadi materi-materi tersebut apabila ada yang kurang dipahami, maka itu akan dibahas di tiap-tiap kelompok, Pak. Menurut saya seperti itu, Pak. Peran materi tadi itu menjawab masalah tadi atau membimbing penyelesaian masalah? Kalau menurut saya memberi jawaban terhadap masalahnya, Pak, materi saya tadi. Oh, berarti penyelidikannya perlu ya? Ya, jadi ya sebenarnya, Pak, mohon maaf, Pak, di materi itu kan masih ditampilkan masalah sistem kerja. Di situ kan mereka akan timbul pertanyaan, kok bisa ini bergerak, ini kenapa, ini kan ada api dan segala macam, ini mengapa. Nah, ini menjadi bahan pembahasan mereka di kelompoknya, Pak. Oke, ya, artinya membimbing kan? Ya, betul, Pak. Mohon maaf tadi salah. Nanti dikuatkan ya, Pak. Oke, baik. Kemudian dari kesiapan Bapak menerapkan TPEK atau TEPAK itu di PPL nanti, sejauh mana Bapak yakin bahwa Bapak nanti bisa menerapkan pembelajaran dengan TEPAK? Saya sudah mengumpulkan bahan-bahan untuk lebih memperkuat lagi materi, Pak, seperti animasi mesin segala macam, dan saya coba berusaha untuk bisa membuat sendiri, Pak, walaupun masih sederhana, untuk bisa menampilkan bagaimana kondisi mesin dan segala macam untuk sesuai di lapangannya, Pak. Karena di sini kan untuk mesin kapal agak sedikit referensi, Pak. Mungkin dengan seperti itu saya bisa sedikit-sedikit untuk perkuat. Baik Pak Dedi. Menurut Bapak perlu ada advance material nggak pada KD ini, pada materi ini? Sangat perlu, Pak. Tadi ada nggak contohnya yang tadi advance material? Advance materialnya tadi di materi. Saya kira di materi penjelasan mesin dan segala macam itu juga banyak terdapat advance material, Pak. Jadi walaupun siswa tujuannya untuk mengidentifikasi kan nanti pengembangannya kan bisa juga mesin itu digunakan untuk apa segala macam, itu mungkin yang sudah mengetahui fungsi apa tujuan atau cara kerja mesin itu, mungkin dia lebih akan ingin tahu lagi, Pak, kira-kira mesin ini seperti ini dipakainya di mana, tujuannya untuk apa dan segala macam. Mungkin di situ kita beberapa siswa kita berikan penguatan untuk advance materialnya, Pak. Oke. Tadi disajikan langsung apa lewat link-link video yang advance kebetulan untuk di materi ini saya belum masukkan, Pak, untuk advance materialnya. Rencana saya untuk siswa yang ini kan kita nilai dalam diskusi. Kalau mereka misalnya kita nilai ada lebih cepat dalam penangkapan dan segala macam, rencananya kita akan penguatan di bisa memberi link mereka untuk pelajaran yang lebih jauh lagi, dan bisa juga kita bimbing di luar
di luar dipisahkan dari yang lainnya Pak. Ini speakernya menggunakan apa? Kok bagus suaranya Bapak Bante? Pakai Menggunakan speaker apa laptop Pak, langsung. Oh, laptop langsung. Iya. Bagus ya. Silakan, Prof. Gumi silakan nyambung. Terima kasih Pak Mati. Ya, Selamat siang Pak Dedi. selamat siang Pak Grumi. Saya grogi nih Pak, terus terang. Enggak usah grogi. Saya cuma konfirmasi Pak Dedi. Saya buka di LMS, kemudian saya lihat yang Bapak unggah sana kan ada 4 set ya. Yang saya ambil itu yang terakhir. Set perangkat pembelajaran luring revisi 2. Betul ya Pak Dedi? Betul Pak, karena berapa malam ini saya coba ada saja yang coba saya perbarui Pak atau revisi Pak. Mudah-mudahan itu bisa bisa sesuai Pak. Terima kasih Pak Dedi. Cuman Pak Dedi yang Pak Dedi sampaikan tadi di PPT ya, dengan yang Bapak tanyakan di evaluasi yang ada di perangkat Bapak ya Pak Dedi Ya Pak. Itu saya lihat Bapak di sini ada menulis misalnya penilaian hasil belajar, ada tes objektif, ada EC atau subjektif ya. Ya betul Pak. Saya cari tes objektifnya di mana ya, enggak ketemu saya di tes objektifnya itu. Oh, di PowerPoint tadi Pak ya? Iya, yang di perangkat Bapak enggak ada. Di sini enggak ada ya. Oh. Yang ada ini cuma tes EC atau subjektif, yang soalnya ada 10. Ya Pak ya. Ya Pak. Mungkin soalnya kelolosan soalnya ada revisi mungkin enggak masuk itu Pak. Ya, nanti diperbaiki. Terima kasih Pak. Saya melihat yang nomor 1 sampai dengan nomor 7, nomor 6 itu tadi tidak Bapak sampaikan ya, itu di PPT-nya ya, itu terkait dengan kapal, kemudian jenis-jenis kapal, kemudian tipe kapal, kemudian berdasarkan tenaga penggerak. Tadi perasaan saya di PPT-nya ada enggak ya? Betul Pak, memang untuk PowerPoint saya sengaja tidak sampaikan Pak, tidak tampilkan karena yang di soal yang ada di RPP saya itu kan soal sebenarnya Pak itu kan Pak saya ingin menilai pengetahuan awal mereka Pak untuk pelajaran saya Pak. Jadi mohon maaf di poin tadi langsung saya ke mesinnya saya tampilkan Pak untuk soalnya. Iya. Saya cuma konfirmasi Pak Dedi. Menurut Bapak, instrumen evaluasi yang ada di perangkat pembelajaran, ya, Pak Dedi. Siapa? Instrumen evaluasi yang ada di perangkat pembelajaran itu kan fungsinya untuk mengecek, mengevaluasi apakah peserta didik sudah mampu menguasai tujuan pembelajaran yang Bapak sebutkan di atas ya. Siapa? Kemudian kita lihat di rumusan tujuan Bapak, saya contohkan dengan rumusan tujuan di RPP Bapak. Saya lihat di RPP Bapak ini materinya ada prinsip kerja mesin utama, cara kerja motor diesel. Nah, jadi dari indikator 3.1.1 sampai 3.1.3 ya, itu tidak terkait dengan evaluasi yang Bapak sampaikan. Bapak sampaikan di evaluasi itu hanya ada di butir mulai nomor 7 yang 1 sampai 6 tidak ada. Nah, kalau Bapak mau tujuannya untuk menanyakan materi sebelumnya,
itu soalnya jangan dimasukkan di perangkat ini, karena pengertian perangkat ini kan instrumen yang dipakai untuk mengevaluasi rumusan yang di atas itu, Pak Dedi. Siapa? Terima kasih Pak atas masukannya Pak. Ya, itu. Jadi saya melihat itu kok saya tak mendengar penjelasannya, tapi kok ini ada 10. Ya. Betul Pak itu. Nah, Karena sesuai yang Bapak bilang tadi, saya ingin mengetahui apa namanya sebelumnya Pak. Mungkin salah penempatan saya Pak. ya. Jadi kalau untuk mengetahui sebelumnya tidak perlu dimasukkan di instrumennya Pak. Itu kan pengetahuan sebelumnya. Siap. Ya. Nah, kemudian saya melihat di LKPD, Pak Dedi. LKPD Bapak itu adalah gambar siklus, kemudian lengkapi gambar dengan mencantumkan nama-nama komponen, kemudian gunakan kertas A4. Ya, itu Bapak ada 3 tugas, 2 tugas yang diberikan pada peserta didik. Suara saya monitor ya. Siapa? Jelas Pak, jelas Pak. Nah, untuk apa namanya, untuk LKPD ini Bapak membagi ada 3 kriteria penilaian, persiapan, proses, dan hasil. Ya. Nah, menyiapkan alat dan bahan. Nah, itu saya tidak paham, itu terkait sama tugas yang di atas, apakah ada alat dan bahan enggak ya? Maksudnya apa nih alat dan bahan ini? Ya, mohon maaf Pak, mungkin terlalu perinci saya terkait alat dan bahan ya. Mereka kebetulan LKPD yang saya berikan karena ini masih mereka semester awal Pak, semester 1, jadi mereka untuk ke mesinnya dasarnya belum ada karena masih semester 1 kelas 10 Pak. Jadi untuk bahan itu persiapan mungkin alat-alat gambarnya mereka Pak. Yang Bapak maksudkan begitu. Iya Pak. Makanya saya ini agak bingung membaca kriterianya, kemudian mengerjakan secara mandiri, ketepatan. Oke, jadi kalau memangnya tidak ada Pak, jangan dipaksakan ada, jadi ya. Nah, kemudian saya mau tanya soal terkait dengan host itu yang nomor berapa ya Pak Dedi ya? Saya tadi buka ngatik sini yang host itu yang nomor berapa ya? Pak Dedi. Siapa? Soal Bapak yang levelnya membuat siswa itu berpikir itu yang nomor berapa ya kira-kira kan? Karena saya lihat nomor 6, nomor 7, nomor 8, 90 ini sederhana sekali nih Pak Dedi. Mungkin saya berpikirnya begini Pak, ya kembali kepada tadi Pak, karena mereka kan levelnya masih semester 1 baru masuk Pak. Jadi ya mungkin saya salah dalam maksud saya tidak membuat soal yang sulit-sulit Pak untuk mereka Pak. Jadi mungkin saya dalam penggunaan KKO-nya mungkin belum bisa maksimal Pak untuk pembuatan soalnya itu Pak. Iya. Kalau saya lihat ini sebenarnya meskipun materinya sederhana, tapi untuk membuat soal menjadi host itu bisa Pak. Nomor 89 itu kalau Bapak rubah redaksinya itu Bapak akan mendapatkan soal yang setara dengan host. Itu Pak. Baik, saya kira itu Pak Made masukan saya pada Pak Dedi, Pak Made. Pak Gunumi, terima kasih. Saya satu lagi Pak Dedi. Siapa? Tadi kan saya lihat di LKS itu ada menganalisa bagian-bagian mesin kalau nggak salah. Ada ya pertanyaan itu ya? Ada nggak Pak Dedi? Menganalisa apa? Tadi ada nggak? Ada nggak? Apa nggak ada? Apa ada? Kira enggak ada nih Pak. Nggak ada Ya. Pak ya? Nggak ada ya. Jadi KD Bapak bunyinya apa ya? KI3-nya bunyinya apa? KD-nya loh. KD-nya bentar Pak. KD-nya aja. Maaf Pak, grogi. Indikator. KD. Memahami prinsip mesin utama kapal Pak.
memahami Ya, untuk keterampilannya mempresentasikan, Pak, mempresentasikan apa? prinsip mesin utama kapal. Oke, kalau indikatornya KI3 apa? Indikatornya KI3. Indikatornya menganalisis prinsip mesin utama kapal, menguraikan bagian-bagian penting mesin utama kapal, dan mempresentasikan prinsip mesin utama kapal, Pak. Oke. Ya baik, itu yang mana itu materi yang menganalisa prinsip mesin kapal itu? Yang menganalisis itu. Ya, itu yang saya tanya. Oh iya, itu Pak. kan janji hot gitu, janji hot, tapi jadi ketika diminta bendanya Bapak tidak memberikan hot gitu. Siapa? Apa yang Bapak maksud dengan menganalisis prinsip kerjaan itu? Apa yang dimaksud itu? Menganalisis berarti mereka bisa menyebutkan bagian-bagian dari mesin itu, Pak, komponen dari mesin-mesin itu. Ya kalau menyebutkan bagian ya nggak menganalisis, bisa hanya menyebutkan kan ya. Jadi itu perlu. Bagaimana pandangan Bapak? Menurut Bapak apa menganalisis bagian prinsip kerja mesin itu apa? Menurut saya menganalisis berarti mereka bisa menjelaskan tentang komponen mesin dan fungsinya, Pak. Mungkin seperti itu. Belum ya, terima kasih Pak Didi ya. Jadi gunakan itu sebagai refleksi nanti pengembangan ya. Siap, Pak. Mutias, silakan Mutias berikutnya. Riko ya? Ya. Riko Susanti. Terima kasih banyak Pak Made, Pak Gurumi. Saya izin pamit, Pak. Ya, terima kasih. Selamat sore. Sore.